Halo sahabat Bawaslu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Ngopi, Diskusi Musik Puisi, edisi ke-21 Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Hari ini bersama saya, Herlambang Awang Rakalintan. Kebetulan saya sebagai mahasiswa ilmu politik sedang menjalankan PPL di Bawaslu. Dan hari ini saya didapuk menjadi moderator untuk membahas tema peran perguruan tinggi dalam membangun pengawas partisipatif. Sebagai narasumber telah hadir bersama saya Bapak Muflih Fahmi Kaunain SIPM SOS sebagai dosen kami. Selamat datang Pak Fahmi. Ya, Mas Amang, terima kasih. Bagaimana Pak kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Kelihatannya semakin ceria aja Pak hari ini Pak. Ya, harus semakin ceria setiap hari Mas untuk menambah semangat. Ya. Ada cerita menarik apa Pak sebelum kita membahas tema kali ini? Ya, ini alhamdulillah pagi ini yang penting ceria, suasananya dan cuaca juga cerah sehingga menambah keceriaan dan juga semangat kita bersama. Saya ini kan sedang melaksanakan PPL di Bawaslu. Sebenarnya PPL itu apa Pak? Dan kenapa harus ada PPL? Baik, terima kasih Mas Awang. PPL itu kalau di Universitas Sains Al-Quran adalah singkatan dari praktik pengalaman lapangan. Atau kalau di universitas lain itu disebut sebagai magang. Dan kenapa harus ada PPL? Nah, ini urgensi PPL di hampir setiap perguruan tinggi dan khususnya dalam hal ini di Universitas Sains Al-Quran dan lebih khusus lagi di ilmu politik, di prodi ilmu politik, agar mahasiswa yang sudah mengenyam pendidikan ilmu politik dari semester 1 sampai semester 6 ini kemudian mempraktikkan atau mengamalkan ilmu-ilmunya yang sudah didapat di teori-teori di kelas untuk kemudian diterjunkan kepada instansi-instansi terkait yang berhubungan dengan keilmuan politik. Nah, dalam hal ini kemudian salah satunya adalah Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu di Kabupaten Wonosobo. Tujuan yang diharapkan fakultas itu dari PPL itu seperti apa Pak? Jadi secara umum tadi yang utama adalah mahasiswa mempraktekkan ilmu yang sudah didapat atau teori-teori yang sudah didapat selama perkuliahan. Dan lebih khusus lagi, mahasiswa juga punya pengalaman langsung bagaimana pelaksanaan birokrasi atau bahasa lebih simpelnya lagi bagaimana mahasiswa ini nantinya punya pengalaman kerja langsung di instansi pemerintahan. Karena ini perlu, karena nanti mahasiswa ketika lulus pasti akan diarahkan dan juga secara keilmuan memang harusnya menjadi birokrat-birokrat ya, yang mengisi pos-pos pemerintahan baik itu lembaga birokrasi maupun lembaga politik. Terlebih ini di prodi ilmu politik ya tujuan khususnya itu. Itu yang kami harapkan. Jika menjadi pelatihan atau pengalaman bekerja, apakah tidak menempatkan di startup seperti swasta-swasta lain gitu Pak? Sedangkan mahasiswa sendiri memiliki peminatan di bidang lain. Baik, jadi secara keilmuan terlebih dahulu, di prodi ilmu politik ini punya capaian lulusan atau CPL-nya kalau dalam bahasa kurikulum di prodi itu mahasiswa nanti punya kemampuan khusus dalam bidang kebijakan, kemudian penganggaran dan juga kepemiluan. Jadi ini capaian khusus kita di prodi ilmu politik Unsik yang mana untuk mengimplementasikan itu, untuk merealisasikannya ya instansi-instansi terkait ketika magang atau PPL ini ya harus berhubungan dengan itu.
Makanya salah satunya kita meminta kepada Bawaslu untuk bekerja sama agar mahasiswa bisa magang atau bisa PPL. Sehingga mahasiswa punya pengalaman langsung terkait kepemiluan. Dan nanti tadi dicocokkan atau dihimpun secara keilmuan dan secara praktek dari teori yang sudah dipelajari tentang kepemiluan, pengawasan pemilu, mata kuliah-mata kuliah terkait tersebut kemudian dipraktekkan langsung melalui magang di lembaga instansi terkait seperti Bawaslu ini. Selain di instansi Bawaslu itu ditempatkan di mana aja, Pak? Ya, kembali lagi ke capaian lulusan, ada bagaimana mahasiswa punya analisis politik, kebijakan, anggaran, dan juga kepemiluan, sehingga kami menempatkan atau memilih instansi magang juga ya terkait itu, instansi-instansi yang terkait. Kalau terkait kepemiluan, ya kita memilih instansi seperti KPU dan juga Bawaslu. Ya. Kemudian kalau terkait kebijakan, kemudian penganggaran mahasiswa, kemudian kita terjunkan ke Sekwan, DPRD, ada yang di Wonosobo, ada yang di berbagai kota juga. Kemudian ada di lembaga-lembaga eksekutif di daerah seperti di Dinas Sosial, kemudian ada di Bapeda, kemudian juga ada di Kesbangpol, yang mana itu merupakan pelaksana dari kebijakan-kebijakan dan juga pengguna anggaran yang ada di level daerah. Sehingga nanti mahasiswa kalau PPL atau magang di situ, ya mereka akan punya pengalaman langsung terkait bagaimana mengelola kebijakan, penganggaran, pelaksanaan program-program, dan juga kepemiluan seperti di Bawaslu ini. Apakah penerjunan PPL ini di instansi-instansi yang Bapak tadi disebutkan itu efektif bagi mahasiswa itu sendiri, Pak? Ya, jadi karena basis kami capaian lulusan tadi, sehingga kami prioritaskan itu. Ya. Dan memang yang bersinggungan secara langsung atau berhubungan secara langsung ya dengan capaian lulusan dari prodi ya memang itu. Sehingga kami utamakan itu. Kenapa kemudian tadi tidak ke startup secara umum atau lembaga-lembaga atau perusahaan swasta. Karena pertimbangan dan juga analisis kami lebih efektif ketika mahasiswa terjun langsung atau kami tempatkan di instansi-instansi yang memang itu instansi pemerintah. Karena memang capaian lulusan kami itu terkait analisis politik, kemudian terkait kebijakan, penganggaran, dan juga kepemiluan. Terkait capaian lulus itu, bagaimana penilaian indikator keberhasilan sebagai mahasiswa yang telah melaksanakan PPL ini, Pak? Ya, nanti dari kami itu ada format pelaporan untuk PPL atau magangnya inilah di situ banyak sekali indikatornya ya seperti latar belakang, kemudian kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah diikuti atau kegiatan yang mahasiswa lakukan selama magang, kemudian mahasiswa terjun langsungnya atau ikut bekerjanya itu seperti apa, dan itu juga harus ditulis atau didokumentasikan setiap harinya. Baik itu secara tertulis maupun foto, video, dan sebagainya, itu nanti akan kami minta. Dan itu akan jadi penilaian kami, khususnya nanti kepada dosen pembimbing PPL atau magangnya untuk memberikan penilaian. Apakah mahasiswa ini setiap harinya sudah bekerja sesuai tupoksi yang ada di instansi terkait atau tidak. Jadi seperti itu. Jadi format laporan itu diberikan dari mahasiswa ke dosen pembimbing itu tiap hari atau setelah selesai itu, Pak? Kalau nanti pelaporan tetap kalau sudah selesai nanti dijilid, ya, dibuat jadikan satu. Tapi nanti mahasiswa harus menulis dan juga harus mendokumentasikannya setiap hari. Apa kegiatan yang dilakukan hari ke hari di instansi terkait. Kalau di Bawaslu ya nanti Bawaslu hari Senin kegiatan apa mahasiswa, kemudian mahasiswa magang harus punya ikut andil di situ apa, kemudian Selasa apa, nah itu harus terdokumentasikan dengan baik dan rinci. Bapak sebagai dosen Unsik sekaligus dosen pembimbing,
peran dosen dalam membantu mahasiswa untuk mencapai indikator keberhasilan itu apa, Pak? Baik, jadi sebagai dosen pembimbing ini kan ada prosedurnya juga, ada tahapan-tahapan dan ada aturannya untuk membimbing. Jadi mahasiswa di awal kita terjunkan, kemudian kita bertemu dengan pimpinan ataupun stakeholder terkait di instansi tersebut, kemudian kita sampaikan tujuan, kemudian di pertengahan waktu selama magang juga kita pantau mahasiswa ini sampai mana kegiatannya dan sebagainya. Kemudian di akhir juga ya, ketika penarikan ya, kita datang ke instansi lagi untuk kemudian menanyakan bagaimana progres dan sebagainya. Sehingga dalam mahasiswa, dalam prakteknya setiap hari ada perkembangan dan dari dosen pembimbing ya ada interval-interval waktu tertentu untuk melakukan monitoring. Sahabat Bawaslu, perbincangan dengan tema peran perguruan tinggi dalam membangun pengawas partisipatif semakin menarik. Satu pertanyaan lagi, Pak, bukan terakhir tapi bagaimana cara fakultas membangun hubungan baik dengan instansi yang tempat untuk magang mahasiswa? Baik, untuk secara formal ataupun secara kelembagaan, kita harus ada pemberitahuan resmi ya, melalui surat resmi dari fakultas, kemudian juga nanti dari Kaprodi, kalau di Prodi Ilmu Politik Unsik, dari Kaprodi kemudian menghubungi secara personal terlebih dahulu kepada instansi terkait, sehingga di awal ini memberikan kesan kedekatan personal. Nah, karena beberapa dosen dan juga dari pihak Prodi itu sudah kenal secara personal dengan lembaga-lembaga terkait. Nah dari situ kemudian tahapan selanjutnya kita tahapan formal yaitu memberikan surat secara langsung, surat resmi dari fakultas untuk kemudian ditindaklanjuti. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk membangun kedekatan dengan instansi. Selain menjalin kedekatan untuk tempat magang, apakah ada kedekatan kerjasama untuk prodi dan instansi tersebut, Pak? Ya, ada. Jadi universitas itu punya MOU dengan beberapa lembaga terkait, termasuk Bawaslu juga, kemudian DPR, kemudian dinas-dinas terkait melalui pemerintah daerah. Kita sudah punya MOU dan kegiatan nanti dari MOU ini akan di breakdown ke MOA, di mana sifatnya lebih teknis dan nanti dikondisikan, nanti disesuaikan dengan keperluan kegiatan ataupun tujuannya. Kalau memang nanti lebih membahas teknis hukum, ya nanti Prodi Ilmu Hukum yang akan melakukan atau melaksanakan kesepakatan dari MOA-nya. Tapi nanti dari ilmu politik ketika bahas lebih kepada politik, ya nanti ya yang akan diajak untuk kegiatan yang untuk bekerja sama itu ya dari ilmu politik. Tapi landasan atau payung utamanya adalah MOU antara universitas dengan lembaga-lembaga terkait, khususnya di Kabupaten Wonosobo ini kita sudah punya MOU secara resmi. Terkait mahasiswa yang magang di suatu instansi, apakah kesempatan setelah lulus nanti dapat masuk ke instansi tersebut lebih besar atau bagaimana, Pak? Ya, harusnya seperti itu dan kami harapkan juga seperti itu. Karena secara formal walaupun ini statusnya magang, statusnya PPL, tapi dalam prakteknya mahasiswa pun harus bisa membangun dan nanti punya kedekatan personal terhadap institusinya, terhadap instansi yang menjadi tempat magang. Nah, sehingga nanti ketika sudah lulus, ya, ini kemudian kalau ada misal lowongan atau kegiatan-kegiatan yang membutuhkan tenaga-tenaga lebih atau lulusan-lulusan yang memang di bidangnya kemudian siap. Karena tadi
tidak hanya hubungan secara formal, tidak hanya hubungan secara institusional melalui magang atau PPL ini, tapi di dalam itu juga harus membangun kedekatan personal juga antara mahasiswa dan institusi terkait. Ya, sehingga nanti ketika ada kegiatan atau mungkin memang dibutuhkan pegawai baru, itu akan lebih mudah aksesnya. Saya ini kan sedang di Bawaslu PPL, Pak. Ya. Harapan Bapak terhadap mahasiswa yang sedang melaksanakan PPL di Bawaslu sendiri itu bagaimana, Pak? Baik, secara umum tujuan PPL dan harapan kami untuk kegiatan PPL ini ya tadi mahasiswa mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat ke institusi secara langsung. Itu yang utama. Ya. Dan secara normatif itu tujuan utamanya. Tapi nanti secara lebih spesifik, mahasiswa selain tadi membangun hubungan personal dengan institusi terkait, kalau di sini ya nanti bagaimana mahasiswa membangun kedekatan dengan Bawaslu. Nanti secara keilmuan juga kami harapkan mahasiswa magang tidak hanya magang saja, tidak hanya mengimplementasikan keilmuannya, tidak hanya mengamalkan keilmuannya, tapi ini harusnya menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk bisa berkolaborasi dalam hal penelitian ataupun riset yang nanti bisa diarahkan untuk skripsi mungkin, atau penulisan jurnal, atau penelitian-penelitian terkait yang berhubungan dengan kepemiluan. Kalau khususnya ini di Bawaslu. Sehingga ada hubungan secara formal ya, sebagai institusi tempat magang, tapi juga tujuan perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan dan sebagai lembaga penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat itu juga tetap berjalan. Jadi mahasiswa yang magang dan di situ juga membentuk kedekatan sehingga nanti mahasiswa juga bisa melakukan riset ketika magang di tempat institusi terkaitnya. Seperti itu. Mengapa PPL saat ini penempatannya ditentukan oleh fakultas, sedangkan mahasiswa sendiri memiliki keinginan dan peminatan masing-masing, Pak? Baik, pengalaman sebelumnya memang mahasiswa diberikan kebebasan untuk mencari tempat PPL, tapi mahasiswa kadang tidak memahami capaian lulusan, sehingga agar kita tetap mengarahkan capaian lulusan kita ini terrealisasi, ya kemudian jalan paling efektif atau kemudian jadi kebijakan prodi ya akhirnya prodi yang menentukan agar mahasiswa tidak terlalu jauh dengan bidang PPL-nya, dengan bidang magangnya. Walaupun dari mahasiswa mungkin itu seakan-akan ini kok harus ditentukan menjadi kurang bebas dan sebagainya. Tapi itu kita mengarahkan agar mahasiswa ini ketika nanti lulus itu benar-benar punya pengalaman teoritis, punya pengetahuan teoritis yang sudah dipelajari di bangku kuliah, tapi nanti magangnya juga sesuai. Itu tujuan utamanya. Jadi harus tetap relevan dengan prodi yang di. Iya, ya makanya kita tunjuk institusi-institusi yang memang berhubungan langsung dengan capaian lulusan kita. Baik, Pak. Pertanyaan terakhir, pertanyaan pamungkas terkait tema kita hari ini. Menurut Bapak, bagaimana peran perguruan tinggi dalam membangun pengawas partisipatif khususnya di lingkungan kampus, khususnya di Unsik? Baik, jadi terkait pengawasan partisipatif bagi saya, apalagi ini berbicara terkait basic prodi IPOL-nya ya, prodi politiknya dan secara keilmuan politik. Kalau di ilmu politik memang kita bangun bagaimana mahasiswa ini punya kesadaran politik terlebih dahulu. Ini yang penting. Maksudnya kesadaran politik, mahasiswa itu melek politik, ya, kemudian responsif terhadap
fenomena-fenomena politik, sehingga kita tidak hanya beri pengetahuan secara umum terkait politik, tapi juga analisisnya, sehingga muncul namanya sense of politik. Rasa terhadap politik ini harus muncul, dan itu harus selalu lebih kuat, dan lebih kuat. Dan kalau itu sudah bisa terbangun, nanti pengawasan yang partisipatif, kemudian keikutsertaan terhadap proses-proses demokrasi, pemilu dan sebagainya, itu pasti akan terbangun sendiri. Nah, terlebih nanti kemudian kita ada mata kuliah khusus, khususnya ini di Prodi Ilmu Politik ya, terkait kepemiluan. Nah, di situ mahasiswa otomatis akan melek terhadap proses politik yang bersifat teknis, ya, seperti pemilu, kemudian berbagai macam varian pemilunya dari level daerah sampai pusat, kemudian pengawasannya dan sebagainya. Nah, sehingga ketika mahasiswa punya pengetahuan itu, punya cara berpikir dan analisisnya secara keilmuan politik, khususnya terhadap proses pemilu, ya nanti akan memunculkan sikap partisipatif sendiri, baik itu dalam analisisnya maupun dalam kepengawasan partisipatifnya. Baik Pak, begitu sahabat Bawaslu, pertanyaan terakhir sudah terjawab. Sekian edisi kali ini, edisi ke-21 di Ngopi, diskusi musik puisi dengan tema peran perguruan tinggi dalam membangun pengawas partisipatif bersama Bapak dosen Bapak Muflih Fahmi Kaunain. Terima kasih Bapak atas jawaban-jawaban yang lugas dan detail terkait mengapa harus magang dan peran dosen dalam magang mahasiswa ini, Pak. Ya, terima kasih sama-sama Mas Awang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bapak Ibu Bawaslu, menjaga ketertiban pemilu. Pemilu aman, damai dan bergembira, demokrasi untuk kemajuan bangsa.